Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Cit Asmaul Husna dengan NIM 200720034 dengan mata kuliah Pemproduksian Video dan Bahan Ajar Kimia berbasis web. Adik-adikku sekalian, masih dengan materi yang sama, yaitu tentang laju reaksi. Di video yang pertama, kita sudah membahas tentang laju reaksi, yaitu tentang pengertian laju reaksi dan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Nah, video kali ini kita akan membahas tentang yang pertama, yaitu ada teori tumbukan. Di teori tumbukan, kita akan menjelaskan tentang teori tumbukan. Dan yang kedua, kita akan membahas tentang orde reaksi, yaitu kita akan menjelaskan tentang orde reaksi. Nah, adik-adikku sekalian, apa itu teori tumbukan? Nah, kita harus tahu dulu apa itu teori tumbukan. Nah, teori tumbukan itu adalah dalam proses terjadinya reaksi. Ada salah satu teori yang bisa menjelaskan tentang hal tersebut. Namanya teori tumbukan. Menurut teori ini, reaksi kimia yang terjadi itu bisa terjadi karena partikel-partikel yang saling bertumbukan. Apa itu teori tumbukan? Nah, menurut teori tumbukan, suatu reaksi akan terjadi bila ada pertemuan antar tumbukan secara molekul. Namun, menurut teori ini, tidak semua tumbukan akan menghasilkan reaksi kimia. Hal tersebut dikarenakan setiap molekul yang bergerak memiliki energi kinetik. Maka, semakin cepat gerakan suatu molekul, maka akan semakin besar pula energi kinetik. Jika di awal suatu molekul memiliki energi kinetik yang besar, maka molekul akan bertumbukan semakin kuat, sehingga akan memutuskan ikatan kimianya. Pemusutan ikatan kimia ini merupakan langkah awal dari pembentukan produk. Jika suatu molekul memiliki energi kinetik yang kecil, maka gerakan molekul akan semakin lambat. Maka akan sulit untuk mengadakan pemutusan ikatan dalam rangka pembentukan produk. Sehingga dapat disimpulkan bahwa harus ada semacam energi tumbukan minimum yang harus dicapai agar reaksinya terjadi. Agar dapat bereaksi, suatu molekul harus memiliki energi kinetik total atau lebih besar dari energi aktivasi. Energi aktivasi ini sendiri adalah jumlah minimum energi yang dibutuhkan untuk mengawali reaksi kimia. Apabila energinya minimum, molekul akan tetap utuh dan tidak ada perubahan akibat tumbukan. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa ada suatu syarat untuk suatu tumbukan agar dapat menghasilkan suatu reaksi. Pertama, tumbukan ini harus memiliki arah orientasi yang tepat dan juga memiliki energi kinetik yang sama ataupun melebihi energi aktivasi.
adik-adikku sekalian, kenapa sih bisa saling bertumbukan? Nah, jawabannya yaitu tumbukan itu bisa terjadi kalau ada dua molekul atau lebih dan permukaannya saling bersentuhan di suatu titik. Satu titik di sini itu merupakan anggapan bentuk molekul bulat seperti bola. Kamu harus tahu bahwa tak semua tumbukan bakal menghasilkan reaksi kimia. Tumbukan yang menghasilkan reaksi kimia ini disebut dengan tumbukan efektif. Supaya bisa terjadi tumbukan yang efektif, kita harus ada orientasi tumbukan molekul yang tepat. Orientasi sendiri merupakan arah atau letak posisi antar molekul yang bertumbukan. Di peta konsep laju reaksi ini, yaitu sebagai salah satu sub pembahasan dalam laju reaksi. Luas permukaan memiliki anak cabang, yaitu yang pertama ada tetapan laju reaksi, dan yang kedua ada orde reaksi. Orde reaksi ini memiliki 4 anak cabang. Yang pertama yaitu ada reaksi orde 0, yang kedua ada reaksi orde 1, yang ketiga ada reaksi orde 3, dan yang keempat yaitu ada reaksi orde pecahan. Selain orde reaksi, ada juga katalis yang memiliki anak cabang dalam peta konsep. Yang pertama yaitu menurunkan energi aktivitas, yang kedua ada homogen, yang ketiga yaitu ada biokatalis yang ditutup dengan biokatalis. Nah, sekarang kita masuk ke submateri yang kedua, yaitu ada orde reaksi. Apa kita sudah tahu apa itu orde reaksi? Nah, mari kita simak tentang orde reaksi. Kita itu harus tahu dulu apa itu orde reaksi. Orde reaksi ini menyatakan besarnya pengaruh konsentrasi bereaksi pada laju reaksi. Ini tidak hanya ditentukan dari persamaan reaksi, tetapi juga bisa ditentukan menggunakan beberapa cara. Salah satunya dari tahap reaksi elementer. Jika hal tersebut diketahui, maka orde reaksi sama dengan koefisien. Namun, bila diketahui, maka orde reaksi ditentukan dengan menggunakan eksperimen. Nah, seperti yang sudah kita bahas tadi, orde reaksi itu terbagi, yaitu yang pertama ada orde reaksi 0, yang kedua ada orde reaksi 1, yang ketiga ada orde reaksi 2. Nah, kita itu harus tahu dulu apa itu orde reaksi 0, apa itu orde reaksi 1, apa itu orde reaksi 2. Mari adik-adik kita akan membahas sedikit tentang orde reaksi 0, orde reaksi 1, orde reaksi 2. Nah, orde reaksi 0 yaitu suatu reaksi dikatakan berorde 0 terhadap salah satu pereaksinya apabila perubahan konsentrasi pereaksinya tidak memengaruhi laju reaksi. Seperti yang kita lihat pada gambar ini. Nah, ini kan orde reaksi 0. Nah,
hubungan antara laju reaksi dengan konsentrasi terdapat pada garis lurus. Nah, ini kan garis lurus di order reaksi 0. Di situ tidak ada perubahan lagi dengan berapapun konsentrasinya. Di order reaksi 1 adalah salah satu pereaksinya jika laju reaksinya berbanding lurus dengan konsentrasi pereaksi. Bisa kita lihat pada gambar di order reaksi pertama, yaitu kita lihat pada grafik itu selalu berbanding lurus terhadap konsentrasi terhadap pereaksinya. Di order yang kedua, salah satu pereaksi jika laju reaksi merupakan pangkat 2 dari konsentrasi pereaksi. Bisa kita lihat di grafik ini, yaitu di grafik reaksi 2, order reaksi 2 ini, sehingga terdapat cekungan. Ini adalah cekungan dari order reaksi 2 yang cukup tinggi dalam grafik order yang kedua. Hanya ini video pembelajaran dari saya, yaitu tentang laju reaksi, tentang teori pembukaan dan order reaksi. Hanya ini yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.